Ini, melihat serangan sengit yang tiba-tiba mengeras, Lei Yunyu, yang berusaha keras untuk membantu Qin Yichen, masih mengudara saat ini, dan wajahnya yang cantik penuh keheranan. Untung, pada saat ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi menyeka keringat dingin. Untungnya menghela nafas. Jika ekor itu dijatuhkan, bahkan saya khawatir tidak akan ada trauma kecil. Meskipun dia memiliki banyak cara, tubuh tertinggi juga telah menjadi pencapaian hebat. Tetapi dalam analisis terakhir, kekuatannya masih di tempat yang terlalu lemah. Bahkan jika Anda ingin melindungi diri sendiri, tidak ada kesulitan kecil. Menerima. Ketika Qin Yichen berpikir, ular berbisa petir hitam besar itu tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya kecil dan menembak ke token giok di tangannya. Melihat gambar ular kecil di token giok, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan gembira. Dengan cara ini, dia memiliki dua boneka yang sebanding dengan raksasa puncak. Dan, ketika token giok baru saja disimpan, semangat tegang Qin Yichen juga diam-diam mereda. Tetapi pada saat ini, rasa lemah tiba-tiba datang, membiarkan jiwanya tidak berdaya. Kamu tidak apa-apa. Melihat ini, wajah cantik Lei Yunyu memadat, dan dia dengan cepat terbang untuk memegangnya, dan bertanya dengan sedikit khawatir. Tidak ada apa-apa, Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dan melarikan diri dari beberapa ramuan dan siang empat dan menelannya seperti kacang. Melihat gerakannya, Lei Yunyu hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan hanya Qin Yichen yang bisa mengambil ramuan yang telah dihancurkan ke langit. Setelah meminum obat mujarab, Qin Yichen juga duduk di udara, mendesak teknik kultivasi, dan mulai pulih. Dan saat ini, dia menemukan bahwa kekuatan rohnya tampak suram jika dikosongkan, bahkan kekuatan rohnya. True origin di meridiannya bahkan lebih tidak dapat ditelusuri, seolah-olah telah mengalami pertempuran hidup dan mati. Mengontrol boneka-boneka ini sangat menguras tenaga. Qin Yichen terkejut saat menyadari kondisi di dalam tubuh. Jika kekuatan rohnya jauh melampaui orang biasa, saya khawatir dia akan langsung dimakan oleh token giok. Namun, Qin Yichen tidak tahu bahwa boneka semacam ini yang sebanding dengan raksasa puncak hanya dapat dikendalikan oleh 10.000 talenta keluarga kekaisaran. Tidak banyak raksasa puncak di 10.000 keluarga kekaisaran. Namun, mereka dapat mengontrol Guilei melalui kartu spirit jade. Oleh karena itu, kekuatan pertempuran ras mereka jauh melampaui ras puncak biasa. Dan token giok yang diperoleh Qin Yichen adalah kartu giok roh teratas dari 10.000 Gui sekte teratas keluarga kekaisaran yang melindungi. Secara umum, kartu giok roh semacam ini tidak dapat digunakan kecuali untuk 10.000 genben keluarga kekaisaran. Qin Yichen dari kultivasi ganda adalah sebuah kecelakaan. Dengan spirit power dan true origin, dia bisa mengaktifkan kartu spirit jade. Namun, meski begitu, Qin Yichen merasakannya samar-samar, dan dia agak tak tertahankan untuk mendesak konsumsi token giok ini di tangannya. Jika selama periode kelemahan itu, saya khawatir pembangkit tenaga listrik raksasa biasa dapat dengan mudah mengalahkannya. Singkirkan barang-barang itu. Saya tidak berguna. Di tengah jalan, Qin Yichen tiba-tiba membuka matanya, menunjuk ke sekelompok kristal guntur di tanah abu-abu, dan berbisik ke samping Lei Yunyu. Saat membantu Lei Yunyu untuk memenangkan anak kera guntur yang kejam, dia telah mengambil Lei Yuan secara kebetulan, dan Lei Yunyu juga berada dalam krisis yang begitu besar. Saat ini, dia dapat memilah objek spiritual lain dengan Lei Yun. Mendengar ini, Lei Yunyu juga sedikit terpana. Bahkan jika itu bukan pembangkit tenaga Thunder Atribute, itu juga dapat memiliki banyak efek, dan juga dapat dijual. Pasti akan dipecat. Harga yang menakutkan. Namun, Lei Yunyu juga tahu bahwa bos besar, yang berada di belakang kamar dagang Feila, pasti tidak akan peduli dengan uangnya. Setelah ragu-ragu sedikit, dia hanya hanyut. Lagi pula, Lei Jingsui jelas merupakan harta karun bagi Lei Yunyu. Mungkin dia juga bisa menggunakan ini untuk memengaruhi dunia Seon Agung. Bahkan dengan bantuan ramuan yang disiapkan, Qin Yichen menghabiskan hampir setengah hari bekerja keras untuk memulihkan keadaan ke puncak. Kamu belum memurnikan kristal guntur? Mata Qin Yichen terbuka, ketika tidak ada perubahan nafas pada Lei Yunyu. Ada juga ekspresi tak terduga di matanya. Tidak ada waktu untuk memperbaiki sekarang. Saya akan mundur ketika orang Hui ada di dalamnya, kata Lei Yunyu mengangguk. Meskipun di sini, jika dia memurnikan sumsum Lei Jing, dia mungkin bisa meroket. Tetapi dia juga tahu bahwa Qin Yichen harus pergi ke kedalaman reruntuhan, dan dia tidak ingin membiarkan yang terakhir pergi sendirian. Pergi dan lihat apakah ada sesuatu yang baik di belakang. Melihat ini, Qin Yichen tidak banyak bicara. Nada nyaris tidak jatuh, dan tubuhnya berlari keluar lebih dulu, merobek lautan guntur yang gelap dan meledak ke arah atas. Lei Yun menatap siluetnya, senyum muncul di wajahnya, dan gerakan bentuk tubuhnya mengikutinya. Dua orang itu memacu kecepatannya hingga ekstrim, tapi butuh waktu sekitar 1/4 jam. Laut guntur di tengah cekungan besar terkoyak. Kedua tubuh itu juga meledak, dan langsung berubah menjadi pita. Benar terbang di kedalaman reruntuhan ini. Sepanjang jalan, Qin Yichen juga menemukan bahwa siluet yang awalnya terlihat dari waktu ke waktu juga jauh lebih sedikit. Jelas,
Sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang masuk saat ini ada di depan mereka. Pada saat ini, Qin Yichen dan Lei Yunyu tidak menunda lagi. Mereka mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Karena mereka tahu jika terlambat, mungkin hal-hal selanjutnya akan dibagi. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dari aliansi monster petir, keuntungan terbesar tidak apa-apa. Tetapi 10.000 adalah keluarga kekaisaran yang jahat dan keuntungan pembangkit tenaga listriknya. Saya khawatir situasi masa depan keluarga monster petir akan sangat buruk. Jauh di dalam reruntuhan 10.000 keluarga kekaisaran, ada area yang sangat aneh. Di area ini, langit dan bumi tampak sedikit lebih gelap, dan kesunyian yang mematikan juga menyelimuti sisi langit dan bumi ini. Namun, hari ini, keheningan mati yang tidak pernah berubah ini akhirnya pecah. Dari kejauhan langit, ada sekumpulan pembangkit tenaga raksasa yang kuat, yang dengan cepat mendekati daerah ini secepat kilat. Dengan kedatangan siluet tersebut, area mematikan ini tiba-tiba menjadi semarak. Dari waktu ke waktu, ada kilauan dengan jalan harta karun yang aneh, dan dengan setiap kelahiran harta karun yang aneh, akan ada pertarungan sengit. Saat ini, hampir semua pembangkit tenaga listrik raksasa di bawah aliansi keluarga kerajaan jahat besar dan keluarga monster petir telah berkumpul di sini.